Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi yang terpenting adalah bagaimana demokrasi itu diisi oleh orang-orang baik. Kalau orang baik mengisi demokrasi, demokrasi menjadi baik. Tapi kalau demokrasi diisi oleh orang tidak baik, maka dia pun menjadi tidak baik. Itu kesimpulannya. Tapi kita berharap tetaplah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan bermanfaat. Subscribe, like, share, and comment. Subscribe, share, and comment. Untuk tidak mengulangi ekses pemilu 2019 yang menimbulkan polarisasi politik identitas dan politik sara yang pada saat itu membelah masyarakat dalam dua kelompok besar. Pemilu 2019 lalu dapat menjadi pelajaran saat waktu kampanye 7 bulan menimbulkan politik identitas yang berimbas pada potensi konflik di masyarakat. Masa kampanye yang hampir 7 bulan, kita melihat bagaimana ada politik identitas, politik sara yang keluar, itu rawan. Isu identitas sebagai insentif untuk memenangkan pertandingan standar pada level elit politik. Jangan ada kontestan elit politik pada relawan dan tim sukses yang mencoba untuk terus mengunyah-ngunyah identitas agama, identitas sara tertentu hanya demi untuk mendapatkan insentif politik. Agar jangan ada lagi masyarakat yang terprovokasi isu politik identitas di gelaran pemilu 2024. Pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat. Betulkah politik identitas, politik sara masih mengancam dan bisa memecah belah masyarakat yang akan memasuki tahun politik menuju kontestasi pemilu 2024? Bagaimana menghadirkan pemilu 2024 damai dalam kedewasaan berpolitik? Tentu kita tidak ingin pengalaman buruk yang terjadi di pemilu sebelumnya terjadi, tetapi kok rasa-rasanya tanda-tanda itu akan hadir lagi 2 tahun jelang pemilu sudah mulai terasa. Kalau kita lihat politik identitas sejak 2012 sampai sekarang itu tidak ada tren menurun meskipun Pak Prabowo dan Gerindra sudah masuk ke dalam pemerintahan. Jadi ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah dari sisi institusi politik. Jadi desain kepemiluan kita terutama dalam Pilpres itu masih mensyaratkan ambang batas pencalonan presiden yang terlalu tinggi. Jadi kita seharusnya harus menurunkan barrier to entry supaya tidak muncul dua calon yang akan memunculkan atau memicu munculnya politik identitas. Kalau dua calon itu akan mudah memobilisasi politik identitas karena hanya ada dua. Kalau lebih dari dua itu ada kanalisasinya. Cuma masalahnya kan kalaupun toh ada lebih dari dua pasangan, tetapi dalam sistem pemilu kita, terutama di Pilpres, itu ada sistem 2 putaran. Jadi kalau misalnya di putaran pertama tidak mendapatkan 50% plus 1, maka maju di putaran kedua. Dan kemungkinan kalaupun toh lebih dari 2 paslon di putaran pertama dan gagal menang 1 putaran, di putaran kedua kemungkinan akan terulang potensi politik identitas. Itu satu ya dari sisi desain kepemiluan kita yang memudahkan munculnya praktek politik identitas dan polarisasi. Yang kedua itu terkait dengan media baru, namanya media sosial. Jadi studi banyak menunjukkan media sosial telah berkontribusi secara negatif maraknya politik identitas dan polarisasi. Jadi ini memang kita tidak bisa membandingkan misalnya pemilu presiden 2014, 2019 dengan pemilu presiden 2004-2009. Karena tahun 2004 dan 2009 pada saat itu media sosial belum semarak sekarang. Jadi kita menghadapi media sosial sebagai new normal dalam politik elektoral kita dan karenanya kita harus cari cara lain untuk meminimalisir efek negatif media sosial. Pertama, lebih mudah kalau dari sisi marketing politik, dari sisi pendekatan institusi politik itu elit politiknya. Karena kalau kita membenahi perubahan dari sisi demand side-nya, itu kita bicara ratusan juta pemilih, ada 191 juta menurut DPT tahun 2019 yang punya hak pilih, dengan tingkat pendidikan yang beragam termasuk kelas menengah bawah. Tetapi saat yang sama, sejak 2 tahun terakhir karena pandemi, ada akselerasi penetrasi media sosial. 71% mereka sudah terkoneksi dengan internet dengan pandangan yang beragam tadi. Jadi mau tidak mau elitnya yang harus diingatkan. Nah, supaya mereka mau mengikuti, ketegasan penting oleh para penyelenggara pemilu. Jadi kalau misalnya ada elit politik, tim sesnya bermain api
dengan politik identitas dan polarisasi, menurut saya buka kemungkinan disinsentif atau hukuman atau punishment semaksimal mungkin sehingga mereka tidak menggunakan isu politik identitas karena ini sangat membahayakan kelangsungan Indonesia. Iya. Saya ingin bergeser ke Mas Islah. Mas Islah tentu ada tanggung jawab dari para elit. Tetapi siapa sebenarnya yang merawat, yang memelihara narasi-narasi yang sebenarnya sudah selesai di 2019 lalu, 2-3 tahun yang lalu, tapi ternyata sekarang masih ada, bibit-bibitnya masih ada dan begitu mudah dipantik. Terus terang begini, ketika politik itu berkenalan dengan agama dan menunggangi agama, maka semua kebencian dan dendamnya itu menjadi awet. Artinya punya rasa tanggung jawab dari semua politisi yang akan bertarung di 2024. Jangan sampai residu-residu politisasi agama yang dibangun sejak 2014 di Pilkada DKI 2017 dan pemilu 2019 ini kemudian menjadi ekstraksi di kepala setiap manusia di Indonesia yang kemudian tetap merawat kebencian-kebencian itu. Kejadian yang menimpa Ade Armando ini adalah bagian dari residu-residu yang terjadi dalam politisasi agama dalam 2 pemilu terakhir dan 1 pilkada 2017 di DKI. Ini semua harus bertanggung jawab. Artinya pertanggungjawaban itu adalah kejadian serupa. Penggunaan agama sebagai tunggangan-tunggangan politik, narasi-narasi politik ini memang harus dijauhi. Kalau tidak, titik kulminasinya akan terjadi di 2024. Dan ini sangat bahaya sekali. Ini sekedar ditunggangi, ada yang menunggangi, atau memang mendesain skenario-nya semuanya? Saya kira tidak ada bedanya semua ya. Karena memang paling mudah, paling murah, dan paling instan untuk bisa meraih elektoral sebanyak-banyaknya itu kan menggunakan agama. Dan masyarakat kita belum siap untuk bisa memilah mana beragama secara positif. Dan mereka mudah tertipu oleh narasi-narasi politik yang menunggangi agama tadi. Dan ini terjadi di sekitar kita. Kalau kita melihat ya, saya kembali ke kasus Bang Ade Armando kemarin. Ini kan ada hikmahnya buat kita bahwa ini adalah early warning. Bagaimana penggunaan politik identitas itu membeku di dalam kepala setiap manusia. Di dalam masa bulan Ramadan, dia mengeroyok seorang yang sedang berpuasa misalnya, dan meneriakkan takbir untuk menginjak-injak Ade Armando, ini kan betul-betul menjadi satu ideologis gitu dan berbasis politik. Karena yang mengeroyok mereka adalah orang-orang yang meminta Pak Jokowi turun, bukan yang justru menolak 3 periode atau menyuarakan kenaikan harga dan kelangkaan barang pokok misalnya. Ini kan jelas pemisahannya terjadi gitu. Iya. Kalau hasil identifikasi apa itu mereka, Mas? Ya kalau dilihat dari pelakunya kan memang irisan-irisan lama yang selama ini menjadi mesin politik identitas. Seperti FPI misalnya. Termasuk juga salah satunya yang saya baca di media adalah salah satu anggota Brigade 08 yang dulu menjadi mesin politiknya Pak Prabowo. Ini kita tidak bisa menutup mata itu. Inilah residu-residu politisasi agama itu. Dan kebencian itu terjadi ketika kerumunan besar itu sedang berlangsung ya, dan di situ dia melihat bahwa ada salah satu musuh tokoh antagonis yang menurut mereka adalah musuh politiknya, dan ini ditumpahkan ke mereka. Ini adalah residu dari berbagai kebencian yang dibangun berdasarkan politik identitas itu. Ini kan dalam waktu yang panjang hampir 10 tahun terbangun oleh suasana itu, dan masyarakat masih belum bisa move on dari berbagai ampas-ampas pilpres itu. Inilah, kalau politik menunggangi agama, kebenciannya menjadi awet. Padahal Pak Prabowo dan Sandiaga Uno sudah bergabung dengan pemerintahan. Nah ini dia. Ya, padahal elitnya udah move on, atau nggak tahu sebenarnya move on beneran atau tidak. Bagaimana sebenarnya? Tetapi yang di grassroots-nya ini yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa move on. Ya, karena kita menghadapi situasi polarisasi yang parah. Jadi polarisasi itu cirinya ada 3. Yang pertama, ketika setiap pihak yang bertikai di masyarakat menganggap lawannya sebagai illegitimate outsider, sebagai existential threat, sebagai musuh yang harus dihancurkan. Nah ini sudah terjadi. Kalau kita lihat pertarungan di media sosial antara kadrun versus cebong, ini istilah yang dilanggengkan untuk merawat polarisasi tadi, itu kan seolah-olah baik pihak sana atau pihak yang seberangnya itu dianggap tidak punya hak hidup. Jadi minna wa minhumnya tegas. Yang kedua adalah
Pada situasi polarisasi yang parah, ini para ilmuwan mengatakan, petahana itu menganggap oposisi tidak punya hak hidup untuk melakukan kritik. Jadi, dan ada pembenaran tindakan-tindakan iliberal buat memberangus mereka yang berbeda. Dan terakhir adalah pada tingkat massa terjadi affective polarization. Orang mulai enggan untuk hidup berdampingan dengan kelompok yang berbeda pilihan politik. Tiga-tiganya ini sudah terjadi di masyarakat. Iya, perlu tidak ada statement politik dari para elit yang dulu terlibat soal polarisasi politik identitas ini? Perlu tentu saja, tetapi saya tidak yakin bisa mengurangi tensi polarisasi tersebut, ya. Karena ini akarnya panjang, bukan semata-mata Pilpres 2014 atau 2019. Ini akarnya dari pembelahan politik lama kita antara kelompok nasionalis versus kelompok agama yang kemudian menemukan pembenaran dan sekaligus momentumnya di saat pemilu presiden. Jadi memang statement elit tadi membantu, tetapi saya tidak yakin. Sulit ya, makanya tidak yakin dalam ya. satu tulisan saya mengatakan kita harus mulai menerima polarisasi sebagai new normal dan caranya kita minimalisir supaya tidak. Kalau tadi Anda mengatakan ini early warning begitu ya, apa kira-kira? Apalagi kalau tadi Mas Burhan juga tidak yakin akan ada statement yang mungkin menarik apa yang sudah pernah dipraktekkan di masa lalu itu. Ini persoalan pragmatisme politik memang ya. Sebenarnya 2 tahun ke depan ini kita masih punya waktu untuk meluruskan pemikiran masyarakat dengan statement-statement dari berbagai stakeholder yang selama ini seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan politisasi agama. Padahal penggunaan politisasi agama dari sejak 2014, penggunaan politik identitas itu kan sebenarnya gagal ya. Tapi akan selalu dicoba terus karena ini memang cara yang paling murah dan instan. Dan ini menjadi sangat bahaya kalau tidak ada dari pihak polisi atau stakeholder, termasuk juga partai politik berusaha untuk meluruskan ini semua. Ini kan masalahnya sudah menjadi ideologi kali di dalam kepala masyarakat kita. Dia mengidentikan bahwa you are either with them or you are either with us. Gitu. Ini kan bahaya sekali kalau politik sudah mengalami disparitas dan kemudian terhubung dengan persoalan-persoalan agama. Ini sangat nantinya akan brutal sekali. Ini amat disayangkan kalau tidak dicegah. Mudah-mudahan tidak terjadi, kita nantikan walaupun sulit juga tadi kalau menurut Mas Burhanuddin tadi, kita tetap harapkan ada statement dari para elit dan tentu secara kelembagaan institusi partai politik. Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin. Tolong kami menghadapi orang yang zalim ya Allah. Wansurna 'alal qaumil munafiqin. Bantu kami menghadapi orang-orang munafik. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Bantu kami menghadapi orang yang ingkar terhadap kedatangan Nabi-Mu ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal munkar. Jauhkan dari negeri ini segala malapetaka, bencana, musibah, riba, zina dan narkoba. Jauhkan dari para pemimpin yang aniaya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Rabbana lana minas salihin. Sesudah kami mati, anak-anak kami yang soleh melanjutkan kepemimpinan negeri ini ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan. Berikan kami rezeki yang halal penuh berkah supaya bisa menyokong pemimpin untuk tegak di atas syariat-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah ya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Terima kasih.
Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.